Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan mengucapkan terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan terus merawat kami melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan, agar iman kami tetap terpelihara dan tindak tanduk kami pun tetap terarah oleh firman-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 16 ayat 33. Semuanya itu Kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, konsentrasi kita pada ayat 33b ya. Makanya tema saya beri judul, saya beri tema, kuatkanlah hati. Nah, Bapak Ibu pernah nggak Bapak Ibu mengalami begini? Menghadapi suatu persoalan, lalu rasa-rasanya tuh pingin menyerah. Rasanya tuh pingin sudah tidak mau menghadapi lagi, atau menjalani lagi, atau menyelesaikan perkara itu lagi. Pinginnya menyerah saja. Pinginnya masa bodoh saja. Ya sudahlah, kita seperti mengatakan pada diri sendiri, saya udah nggak kuat lagi. Pingin menyerah aja. Rasanya udah, wes lah, terserah begitu ya. Nah, lalu tiba-tiba kita ingat Tuhan. Kita ingat Tuhan Yesus, kita ingat karyanya, kita ingat pernyataan-pernyataannya di dalam firman Tuhan. Lalu kita terus menguatkan hati untuk kemudian menyelesaikan perkara-perkara atau masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Nah, seperti itu kurang lebihnya Bapak Ibu. Tetapi di firman ini memberikan kita alasannya kenapa kita perlu menguatkan hati. Jadi firman ini, kalimat Tuhan Yesus ini pertama-tama saya menafsirkan ketika Tuhan Yesus mengatakan begini, tetapi kuatkanlah hatimu. Jadi Tuhan Yesus ingin agar murid-muridnya itu bukan orang yang lemah, bukan orang yang menyerah, gampang menyerah, tetapi orang yang memang ketika berhadapan dengan persoalan, termasuk penderitaan, murid-muridnya ini menguatkan hati mereka. Nah, di kalimat depannya mengatakan, dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Artinya, ketika memang orang mendapatkan penderitaan, penganiayaan, bisa saja orang terus kemudian menjadi sangat lemah dan menyerah. Tapi Tuhan Yesus menguatkan bahwa murid-muridnya, mengatakan bahwa murid-muridnya itu haruslah orang-orang yang menguatkan hati ketika mengalami berbagai-bagai persoalan, termasuk persoalan itu mengakibatkan penderitaan. Nah, apalagi persoalan itu terkait dengan iman, terkait dengan nilai-nilai kehidupan yang Tuhan Yesus ingin kita lakukan, dan kemudian ketika kita melakukan nilai-nilai itu, kita menderita. Nah, itu jangan menyerah ketika kita menderita, tetapi sebaliknya kita kuatkan hati. Nah, dasar kita menguatkan hati di dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup kita, termasuk hal-hal yang mendatangkan penderitaan bagi kita. Maka Tuhan Yesus mengatakan alasannya adalah aku telah mengalahkan dunia. Artinya Tuhan Yesus telah mengalahkan dunia. Maka berdasarkan ini kita kuatkan hati ketika kita menghadapi masalah-masalah dalam hidup kita, termasuk masalah yang membuat kita menderita. Oke. Apa sih artinya Tuhan Yesus telah mengalahkan dunia?
Tuhan Yesus telah mengalahkan dunia itu saya menggolongkan dengan tiga hal ya Bapak Ibu, 3 hal. Yang pertama, Tuhan Yesus telah mengalahkan iblis. Iblis itu identik dengan godaan-godaan cobaan. Godaan-godaan dan cobaan-cobaan yang ujung-ujungnya itu berdampak pada penderitaan, itu pasti. Lihat Adam dan Hawa digoda oleh iblis ya, dan akibatnya adalah penderitaan. Mereka keluar dari Taman Eden. Begitu. Tuhan marah kepada mereka sehingga mereka keluar dari Taman Eden. Meski Tuhan juga menyelamatkan mereka ya. Nah, Tuhan Yesus telah mengalahkan cobaan-cobaan ini. Gitu. Nah, berarti kalau kita bahwa kita juga bisa menghadapi cobaan-cobaan, bisa. Menghadapi godaan-godaan bisa. Dan itu semua ujungnya bisa mengakibatkan penderitaan. Nah, Tuhan Yesus telah mengalahkan ini. Kita diminta untuk kuatkan hati ketika kita mengalami cobaan, godaan, karena Tuhan telah mengalahkan. Kita kuatkan saja hati kita, kita pasti bisa mengalahkan juga cobaan-cobaan dan godaan-godaan yang ujung-ujungnya bisa mendatangkan penderitaan bagi kita. Termasuk pencobaan untuk apa? Untuk tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Godaan untuk tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Cobaan dan godaan yang membawa kita pergi dari Tuhan Yesus. Atau bahkan kita mengutuki Tuhan Yesus. Cobaan itu bisa berupa apa? Penderitaan. Kematian anggota keluarga kita itu mendatangkan penderitaan bagi kita. Dan itu bisa menjadi cobaan godaan untuk kita kecewa kepada Tuhan Yesus. Kita menjadi terluka sakit hati terhadap Tuhan Yesus. Dan bisa saja kita mengutuki Tuhan. Karena penderitaan itu ya, penderitaan batin, kesedihan hati. Maka ketika kita mengalami kesedihan-kesedihan itu dikatakan kuatkan hati. Tuhan Yesus telah mengalahkan dunia. Tuhan Yesus telah mengalahkan cobaan, maka kita juga bisa mengalahkan cobaan godaan. Yang kedua, Tuhan Yesus telah mengalahkan kematian. Tuhan Yesus telah mengalahkan maut. Ya. Maut, kematian ini bisa mendatangkan penderitaan. Ya Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika menghadapi maut gitu, berhadapan dengan kematian gitu, kita tidak perlu takut. Baik kematian kematian anggota keluarga kita, bahkan juga kita juga semua kan tidak tahu kapan waktunya. Bapak Ibu Saudara, maka dikatakan Tuhan Yesus telah mengalahkan maut yang membawa penderitaan itu, yang manusia tidak kuat untuk menghadapinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan telah mengalahkan maut. Kita pun juga pasti dapat mengalahkan maut. Itu sebabnya bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya, dia mati tetapi dia hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Yang berikutnya, Tuhan Yesus mengalahkan kebencian. Di dunia ini penuh dengan kebencian. Dan kebencian itu bisa mengakibatkan penderitaan. Penderitaan bagi yang membenci dan penderitaan bagi yang dibenci. Gitu. Nah, Tuhan Yesus telah mengalahkan kebencian-kebencian itu dengan cinta kasih sayangnya. Karena kebencian, Tuhan Yesus tahu kebencian itu akan bawa derita bagi yang membenci dan yang dibenci. Berarti kita pun bisa, di dalam Tuhan Yesus, kita bisa mengalahkan kebencian-kebencian. Baik di dalam diri kita yang mulai ada godaan kebencian terhadap sesama, maupun kebencian sesama kepada kita bisa kita kalahkan di dalam Tuhan Yesus. Maka yang perlu kita lakukan sebetulnya cuma kuatkanlah hati kita. Maka kita akan menang bersama dengan Tuhan Yesus yang telah mengalahkan dunia ini. Mari Bapak Ibu kita kuatkan hati supaya kita dapat mengalahkan dunia bersama-sama dengan Kristus Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, bantulah kami supaya kami dapat menguatkan hati. Karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus telah mengalahkan dunia ini. Mengalahkan cobaan iblis, mengalahkan kematian dan maut, dan mengalahkan kebencian. Kiranya kami juga bertahan di dalam hal-hal ini karena Tuhan. Supaya kami di dalam kehidupan kami beri dampak positif, dampak kebaikan, dampak kehidupan bagi dunia ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.